Baik, perkenalkan saya Asri Tersia Mentolas dengan NIM 2301060015 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia instrumen dengan judul kromatografi cair kinerja tingkat tinggi atau HPLC. Jadi yang pertama yaitu prinsip kerja, di mana memisahkan komponen-komponen sampel organik berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak yang alirkan dengan tekanan tinggi melalui sebuah kolom. Selanjutnya pada analit yang berinteraksi kuat dengan fase diam, di mana komponen akan bertahan lebih lama di dalam kolom sehingga memiliki waktu retensi atau TR sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah analit dalam sampel untuk bergerak dalam awal kolom hingga mencapai detektor dan menghasilkan sinyal puncak yang lebih lama. Selanjutnya, analit yang berinteraksi kuat dengan fase gerak, dengan komponen akan terbawa cepat oleh aliran fase gerak sehingga memiliki waktu retensi atau TR sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh suatu analit dalam sampel untuk bergerak dari awal kolom hingga mencapai detektor dan menghasilkan sinyal puncak yang lebih pendek dan keluar lebih duluan dari kolom. Selanjutnya, setelah terpisah setiap komponen organik dideteksi oleh detektor, umumnya UV atau VIS, dengan menghasilkan puncak-puncak terpisah pada kromatograf. Di mana ada prosedur kerja, yang pertama yaitu reservoir fase gerak, yang berfungsi sebagai wadah atau biasanya botol terkecil yang berisi pelarut atau fase gerak yang membawa sampel melewati sistem, seringkali dilengkapi dengan filter untuk menyaring kolom dan degasser. Yang kedua yaitu pompa, di mana pompa berfungsi sebagai jantung dari sistem HPLC. Jadi pompa bertugas menarik fase gerak dari reservoir dan mendorongnya melalui seluruh sistem atau injektor, kolom dan detektor pada tekanan yang sangat tinggi, di mana bisa mencapai 6.000 pieces atau lebih, dan laju alir yang konstan. Jadi jenisnya yaitu pompa isokratir dan gradien. Selanjutnya pada prosedur kerja pada bagian 3 yaitu injektor, di mana berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan sampel ke dalam aliran fase gerak sebelum masuk ke kolom. Jadi injeksi harus dilakukan secara presisi dan cepat. Jadi jenisnya itu manual dan autosplash. Yang keempat yaitu kolom, di mana kolom berfungsi sebagai otak atau tempat terjadinya pemisahan. Jadi kolom biasanya terbuat dari stainless atau steel dan diisi rapat dengan partikel-partikel kecil atau fase diam, misalnya silika atau C18, di mana komponen-komponen dalam sampel akan berinteraksi secara berbeda dengan fase diam. Selanjutnya pada prosedur kerja pada bagian 5 yaitu oven column, di mana oven column berfungsi dalam menjaga suhu kolom tetap stabil dan terkontrol pada suhu, sangat mempengaruhi waktu retensi dan efisiensi pemisahan. Yang keenam yaitu detektor, di mana detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen sampel yang telah terpisah saat mereka keluar dari kolom. Jadi detektor mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal listrik. Jadi jenisnya yaitu umum yaitu UV-VIS atau index bias atau RI atau fluorescent atau FLD, dan spektrofotometer atau massa atau biasa disebut sebagai MS. Selanjutnya pada prosedur kerja pada bagian ketujuh yaitu sistem pengolahan data. Jadi sistem pengolahan data berfungsi sebagai komputer dengan perangkat lunak atau software terkhusus
Jadi hal ini merekam sinyal listrik dari detektor dan menampilkannya sebagai kromatogram atau grafik antara. Pada bagian keenam yaitu detektor, di mana detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen sampel yang telah terpisah saat mereka keluar dari kolom. Jadi detektor mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal listrik. Jadi umumnya itu UV vis atau indeks biasa atau RI atau fluoresensi atau FLD dan spektrofotometer atau massa. Selanjutnya itu mula-mula solvent diambil melalui pompa atau solvent ini kemudian masuk ke dalam katup, di mana injeksi berputar yang dipasang tepat pada sampel lob. Dengan tertolongnya mikrosirnya, sampel dimasukkan ke dalam sampel lob yang kemudian bersama-sama dengan solvent masuk ke dalam kolom. Jadi hasil pemisahan dideteksi oleh detektor yang penampakannya ditunjukkan oleh perekaman atau pencatat recorder, di mana tekanan solvent diatur dengan pengatur dengan mengukur tekanan. Jadi pompa pemasukan solvent pada tekanan konstan hingga tekanan kurangnya lebih 4.500 pieces dengan laju alir rendah, yakni beberapa mililiter pada menit. Atau recorder menghasilkan kromatogram zat-zat yang dipisahkan dari suatu sampel. Selanjutnya pada tahap atau pemekatan dengan ekstraksi solvent dan penguapan untuk memperkecil volume seringkali diperlukan sebelum mengerjakan sampel dengan HPLC. Jadi hal ini terutama sering dilakukan untuk analisis senyawa-senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH atau residu pestisida dalam makanan. Selanjutnya pada cara membaca hasil, di mana ketika tidak ada senyawa yang dielusi dari kolom garis dijajar dengan sumbu horizontal atau diplot. Ini disebut garis dasar, di mana detektor merespon berdasarkan konsentrasi senyawa atau target dalam pita ilusi, di mana plot yang diperoleh lebih menyerupai bentuk lonceng daripada segitiga atau bentuk ini disebut sebagai puncak. Jadi waktu retensi atau TR adalah interval waktu antara titik injeksi sampel dan puncaknya, di mana waktu yang dibutuhkan senyawa yang tidak terretensi atau senyawa yang tidak berinteraksi dengan fase stasioner atau perpindahan dari injektor ke detektor disebut sebagai waktu mati atau TO. Selanjutnya masih sama, itu cara membaca hasil, di mana bisa dilihat dalam slide, yaitu pada puncak tertinggi atau titik puncak H adalah jarak vertikal antara puncak dan garis dasar, dan luas puncak A yang berwarna biru biru muda adalah luas yang dibatasi oleh puncak dan garis dasar, di mana hasil ini akan digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif komponen sampel. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.